Ustadz, bagaimana cara menasihati anak remaja? Bagaimana menyikapi anak-anak yang jika dinasihati mereka kesal atau marah? Minta doanya Ustadz untuk anak kami agar tetap istiqomah dan menjadi anak-anak yang soleh. Nah, jemaah, Allahu Akbar ya. Allah mengatakan, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu fitnah, ujian buat kalian. Dan di sisi Allah itu ada balasan yang besar. Jadi kalau bicara mendidik anak, orang tua harus sabar. Ada orang tua yang keras. Dia berpikir kekerasan itu akan meluruskan anaknya. Silahkan ketika dia memikir hal itu. Karena anak itu beda-beda karakternya. Ada anak yang kalau dikerasin, malah dia berontak. Ada anak yang perlu kelembutan. Ada anak yang perlu berbicara dari hati ke hati. Kalau bicara ada anak yang kalau kasih nasihat kesel ya. Perlu dilihat. Apa penyebabnya dia kesel. Mungkin faktor lingkungan. Mungkin faktor teman-teman dia. Kita lihat anakku gak seperti ini. Tapi dia kok seperti ini gitu loh. Seperti anak yang sudah kecanduan oleh handphone. Ketika diambil handphonenya dia akan marah-marah. Mungkin sampai sebagian ada yang menyakitin hati mereka. Menyakitin hatinya. Ada yang masuk kamar mandi ya. Karena ada penyakit yang sudah menimpa dia. Maka orang tua harus mempelajari bagaimana ngobatin penyakit ini. Jadi bukan sekedar dia melakukan tindakan yang menurut dia baik. Tapi ternyata akan membahayakan anaknya. Kalau bicara anak sama orang tua, kita tahu kewajiban anak berbakti sama orang tua. Tapi kita pun mungkin dulu ketika muda. Dulu ketika masih remaja. Kita pun kadang-kadang gak taat sama orang tua kita. Kalau ada orang tua yang punya anak mungkin gak taat, gak patuh. Mungkin itu ujian buat orang tuanya. Karena dulu dia juga pernah gak taat sama patuh sama orang tuanya. Sehingga itu akan membuat dia meminta maaf kepada orang tuanya. Berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan suka sering-sering baca doa. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak membaca doa tersebut dengan harapan ya kita hanya bisa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini jamaah, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, salah satu anaknya kafir. Mau ngomong apa kita jamaah? Maka terus berdoa memohon kepada Allah agar ditetapkan hatinya di atas agama ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.